Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ada saya sendiri, Eki, kemudian ada Mbak Indah Kusumawardani dan Barat Naningsih. Kami akan mempresentasikan tentang usulan inovasi RTD atau Ready to Drink atau air siap konsumsi yang dialirkan langsung ke rumah. Hal yang melatar belakangi munculnya inovasi ini adalah air itu merupakan sumber kehidupan. Agar kebutuhan cairan tubuh dapat terpenuhi dengan baik, maka manusia harus minum air yang layak konsumsi. Akan tetapi, tak semua air minum itu ternyata layak untuk dikonsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, khusus untuk air minum harus memenuhi 3 syarat, yakni syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Belum optimalnya layanan akses air minum menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat masih terbilang rendah, sehingga masyarakat masih sangat rentan terhadap penyakit yang bisa diakibatkan oleh air minum yang kurang layak. Hal yang melatar belakangi untuk membuat air minum yang layak untuk dikonsumsi dan siap dialirkan langsung ke setiap rumah adalah setelah kami membaca artikel dari Kementerian Kesehatan yang berjudul 7 dari 10 rumah tangga Indonesia konsumsi air minum yang terkontaminasi, mereka menyatakan informasi bahwa studi yang dilakukan pada 2020 memperlihatkan 31% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumber gali terlindungi, dan 14,1% dari sumur bor atau pompa. Tentu air isi ulang tersebut belum terjamin kebersihan dan kehigienisannya. Mengingat kebersihan proses pendistribusian itu kan belum sesuai standar yang ada. Sumber air yang tidak jelas dari mana, kemudian kebersihan galon yang sudah dipakai sebelumnya, dan lokasi depot pengisian air isi ulang yang biasanya berada di pinggir jalan, sehingga bisa jadi terkontaminasi dengan debu jalanan. Ide inovasi. Melihat kondisi negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Singapura yang memiliki teknologi air yang bisa langsung diminum dari keran, mendorong inovasi ini untuk dapat diwujudkan juga di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Karena kebutuhan akan air minum begitu penting di kehidupan manusia, hal ini juga dirasa sangat penting dan relevan untuk dapat diimplementasikan. Concern-nya adalah akan penggunaan plastik yang berlebih saat harus membeli air kemasan di luar. Apalagi dalam jangka panjang, tentu sampah-sampah tersebut akan terus bertambah sepanjang tahun. Rencananya, perusahaan akan berinovasi untuk memproduksi air bersih siap minum. Hasil pengolahan air sungai menjadi air siap minum dengan menggunakan teknologi filtrasi dengan mengkombinasikan beberapa metode yakni cyclone filter, filter media, dan sediment cartridge filter, teknologi reverse osmosis atau RO, dan teknologi UVC LED. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan air yang diolah tersebut akan menjadi air siap dikonsumsi dengan kualitas yang sangat baik. Nantinya, air yang sudah siap dikonsumsi tersebut akan dialirkan melalui pipa distribusi yang dipasang dari depot pusat sampai ke rumah-rumah konsumen. Karena pendistribusiannya sudah menggunakan pipa, maka harapannya tidak ada kontaminasi dengan zat-zat yang tidak diinginkan dari luar. Hal ini menjadi potensi untuk ketersediaan air bersih dan membantu kemampuan alam yang semakin tertekan dalam menyuplai air, sehingga memaksimalkan potensi air sungai sebagai air yang dapat dikonsumsi, dan menekan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, akan ada RTD, Ready to Drink, aplikasi yang dapat diunduh oleh konsumen melalui App Store dan Google Play Store, yang mana aplikasi tersebut berisi informasi seputar tracking proses, pemesanan, pemasangan, pembayaran, ataupun sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan dan kendala yang dialami konsumen dari proses pemasangan sampai dengan pemakaian. Aplikasi ini diharapkan akan memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi seputar RTD, dan juga sebagai alat untuk kegiatan promosi dari konsumen satu dengan konsumen yang lain. Tujuan inovasi. Dalam membuat inovasi, tentu ada tujuan yang ingin dicapai oleh inovator. Berikut tujuannya secara umum. Yang pertama adalah mengurangi limbah sampah plastik dari hasil konsumsi air kemasan siap minum yang beredar di pasaran. Yang kedua adalah menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi air siap minum dengan cepat, praktis, dan efisien. Yang ketiga adalah memanfaatkan secara maksimal akan air sungai.
Tujuan jangka pendek dari RTD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kepuasan pelanggan dengan selalu meningkatkan kualitas air siap minum dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua adalah mampu bersaing dalam pasar, terutama bisnis air kemasan. Yang ketiga adalah mendapatkan sambutan dan predikat baik dan dipercaya oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah mengurangi sampah plastik pada skala rumah tangga. Tujuan jangka panjang dari RTD adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menguasai pangsa pasar skala nasional. Dan yang kedua adalah menjaga kelestarian alam dengan mengurangi sampah plastik di seluruh Indonesia. Manfaat dari inovasi. Manfaat dari RTD ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat atau pelanggan mendapatkan air bersih siap minum untuk kehidupan sehari-hari dengan akses yang mudah. Yang kedua, kebutuhan akan air bersih siap minum yang sangat penting bagi tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit menjadi terpenuhi. Yang ketiga, optimalnya layanan akses air minum sehingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Dan yang keempat adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari konsumsi air minum kemasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi pada bisnis model, yaitu inovasi bisnis model dapat menjadi salah satu konsep yang lebih kompleks dalam inovasi karena melibatkan perubahan cara bisnis beroperasi secara keseluruhan. Nah, bisnis model ini juga digunakan untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan bisnis terutama dalam lingkungan kewirausahaan. Selain itu juga biasanya digunakan oleh para manajer di dalam perusahaan untuk mengeksplorasi kemungkinan pengembangan di masa depan. Inovasi pada bisnis model ini memerlukan bisnis model kanvas sebagai framework acuan untuk menjalankan bisnisnya. Ada 9 framework pada bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada key partners, yang kedua ada key activities, yang ketiga ada value proposition, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada customer segment, yang keenam ada key resources, yang ketujuh ada distribute channel, yang kedelapan ada cost structure, dan yang terakhir ada revenue stream. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas RTD, yaitu berupa framework yang tadi sudah disebutkan. Kan tadi ada beberapa framework yang ada pada bisnis model Canvas ini, yaitu dari key partners sampai dengan revenue stream. Untuk yang pertama kali yang kita analisis adalah elemen key partners, yaitu kami mengembangkan dan menjalankan inovasi RTD ini dengan bekerja sama dengan PLN untuk memberikan sumber daya listrik karena mesin filtrasi memerlukan sumber daya listrik untuk menjalankan mesinnya. Nah, selain menjalankan kerjasama dengan PLN, kami juga menjalin kerjasama dengan pengembang perumahan yang nantinya produk inovasi kami ini akan dipasang di area perumahan tersebut. Untuk memulai mendistribusikan produk RTD, kami memerlukan vendor kontraktor untuk membuat bangunan depot air filtrasi dan pemasangan pipa galvanizing annealing yang tahan akan karat dari luar. Jadi kami sudah memiliki konsep untuk pipanya tersendiri, ada beberapa lapis pipa yang akan digunakan untuk mengambil air dari sumber mata air itu menggunakan lapisan pertama menggunakan pipa galvanizing annealing yang akan tahan karat. Jadi mau di cuaca manapun atau mau kena benda tajam apapun, dia tidak akan langsung rusak. Nah, di tahapan kedua, lapisan kedua dan ketiganya, pipa ini berfungsi untuk menetralisir seng dan lain sebagainya. Nah, pipa-pipa tersebut itu akan dihubungkan dari sumber mata air ke depot filtrasi, lalu ke saluran pipa air rumah-rumah pelanggan. Nah, perusahaan kami juga membutuhkan distributor alat filter untuk membeli material-material produk atau membeli suku cadang jika ada suku cadang yang harus diganti. Nah, elemen yang kedua yaitu key activity. Key activity ini dimulai dari proses untuk bisa mendapatkan air siap minum dengan filtrasi, yaitu pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dulu melalui aplikasi RTD yang dapat diunduh di Google Play
di Google Play Store atau di App Store, atau bisa juga ke website resmi kami. Nah, setelah proses registrasi selesai, pelanggan harus membayar biaya pemasangan terlebih dulu, kemudian perusahaan akan memasangkan pipa penghubung filtrasi dari depot air filtrasi menuju pipa air pelanggan. Nah, sebelum dilakukan pemasangan, air yang terdapat di depot merupakan air dari sumber mata air, danau, dan air sungai yang sudah kami filtrasi dengan teknologi Skylon filter, revisor, osmosis, dan lain sebagainya. Oke, elemen yang ketiga yang akan kita bahas yaitu key resources, di mana agar key activities tadi bisa berjalan dengan baik, kami memerlukan sumber pendukung lainnya, yaitu yang pertama tanah dan bangunan untuk memulai usaha bisnis. Nah, yang kedua adalah depot filtrasi air sebagai tempat air yang terfiltrasi menuju ke konsumen. Yang ketiga adalah sumber air danau dan air sungai. Yang keempat, website dan teknologi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, modal usaha. Yang keenam, tentunya adalah ada karyawan sebagai resources yang berperan menjalankan usaha dan inovasi terbarukan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tentunya loyalitas pelanggan sebagai acuan agar bisnis kami tetap berjalan. Untuk elemen selanjutnya, kita akan membahas value proposition. Di produk ini, kami membagi 3 hal, yaitu sebagai sarana mengurangi limbah PET botol air mineral yang dapat mencemari lingkungan. Ya, selain itu juga memberikan kepraktisan kepada masyarakat atau pelanggan tanpa harus memasak air atau membeli air isi ulang kemasan yang pastinya kita tidak tahu kehigienisannya ataupun jaraknya juga jauh, jadi membutuhkan import lebih. Nah, selain itu juga air filtrasi ini aman untuk dikonsumsi dan lebih hemat juga dan lebih higienis tentunya. Selanjutnya ada elemen channel, yaitu sarana dalam interaksi dengan pelanggan. Kami menggunakan 2 cara, yaitu jaringan online berupa website resmi, sosial media resmi, RTD apps platform resmi, serta jaringan offline melalui kantor pemasaran dengan customer care. Kemudian ada customer segmentation, yaitu masyarakat kelas menengah yang memiliki penghasilan tetap, semua jenis kelamin dengan usia 22 tahun sampai dengan 60 tahun. Dan secara geografis berada di seluruh kota Indonesia. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk bisnis meliputi biaya operasional yang terdiri dari gaji karyawan, utilities, biaya pemasaran, biaya domain email, pembelian website, pembelian aplikasi, biaya perizinan ataupun biaya perizinan usaha dan lain sebagainya. Dan project cost yang meliputi material pipa, alat filter, pemasangan pipa, sampai dengan biaya konstruksi. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan bisnis. Untuk saat ini kami mengandalkan modal usaha, kemudian nanti akan mendapatkan pendapatan utama dari pemasangan filter air, ada juga dari fee berlangganan filtrasi air, serta biaya perbaikan kerusakan. Adaptasi dan adopsi inovasi RTD. Saat ini di Indonesia, air siap konsumsi yang kebersihan dan kejernihannya terjaga biasanya dapat diperoleh dengan membeli air kemasan dalam bentuk galon plastik, botol kaca, ataupun gelas plastik. Hal ini yang mendorong kami untuk membuat air siap konsumsi yang dapat disalurkan langsung ke rumah. Tentu dalam menerapkan ide ini akan ada banyak tantangan dan resiko dari inovasi tersebut. Jika dikaitkan dengan the categories of adapters yang dikemukakan oleh E.M. Rogers tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan inovasi ini adalah masuk ke dalam tahap early adapters. Karena air minum yang disalurkan melalui pipa air seperti drinking fountain sudah pernah ada di Indonesia, namun bukan ke rumah-rumah, melainkan hanya ada di fasilitas umum saja. Seperti yang ada di Museum Nasional yang merupakan hasil kerjasama antara pihak museum dan PT PAM Lionis Jaya atau Palija, yang gambarnya bisa dilihat seperti ini. Tantangan dan risiko inovasi. Untuk menjalankan inovasi ini, tantangannya adalah perlu teknologi untuk menjaga kualitas air minum ini sehingga sampai ke rumah-rumah konsumen dengan kualitas yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, perawatannya harus dilakukan secara rutin, seperti pembersihan saluran-saluran pipa.
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan di suatu kota diperlukan saluran pipa yang sangat panjang agar dapat menjangkau seluruh konsumen. Namun melihat kondisi perusahaan air yang sudah ada saat ini di Indonesia seperti PDAM atau Palija, mereka bisa mensuplai air dari depot pusat sampai ke rumah konsumen. Yang artinya hal ini bukanlah menjadi suatu penghalang untuk menjangkau seluruh konsumen yang ada di Indonesia. Hanya saja karena air yang disalurkan adalah air siap konsumsi, maka harus dipastikan jalur pipa yang dipasang, penggunaan jenis pipa, perawatan, dan teknologi harus benar-benar diperhatikan. Sehingga air yang dialirkan sampai ke rumah konsumen memang air yang layak dan aman untuk dikonsumsi secara langsung. Untuk menerapkan inovasi dengan kualitas yang terjaga seperti ini, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini juga menjadi tantangan dan concern perusahaan untuk melakukan cost optimization, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, tantangan lainnya adalah perlu proses dan waktu yang panjang untuk menerapkan inovasi ini. Mengingat di Indonesia, air siap konsumsi biasanya bisa didapat dengan cara isi ulang atau membeli air di warung dengan kemasan plastik atau kaca. Masyarakat cenderung belum terbiasa dengan hal ini, sehingga bisa saja terjadi penolakan. Maka dari itu, perlu waktu untuk meyakinkan dan mempromosikan kepada masyarakat bahwa air siap konsumsi ini adalah air yang aman untuk dikonsumsi, dan untuk jangka panjang dapat mengurangi plastik sekali pakai. Mengingat plastik berada di urutan nomor 2 terbanyak sebagai penyumbang tumpukan sampah yang ada di Indonesia dengan proporsi sebesar 15,73%. Kemudian, setiap inovasi memiliki risiko tersendiri yang dapat muncul dari teknologi yang digunakan maupun hasil penggunaan. Oleh karena itu, persiapan perlu dilakukan secara tepat untuk mencegah dampak buruknya. Berikut risiko-risiko yang akan muncul dan mitigasinya. Yang pertama, tidak tersedianya air dari sumber air. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kekeliruan dalam mengestimasi hasil atau kapasitas penyimpanan air. Mitigasinya menyiapkan sumber air cadangan dari tempat lain, sehingga di saat sumber air yang satu sedang tidak tersedia, maka dapat disuplai dari sumber air yang tersedia. Yang kedua, kehilangan air yang tidak terlihat. Hal ini dapat terjadi karena adanya penguapan air, kebocoran pada pipa jaringan distribusi, atau kebocoran pada tempat penyimpanan air. Mitigasinya melakukan kalibrasi pada peralatan yang digunakan secara berkala. Yang ketiga, terganggunya kesehatan masyarakat setelah mengonsumsi air minum. Hal ini mungkin saja dapat terjadi karena kerusakan peralatan atau pipa distribusi. Mitigasinya dapat dilakukan dengan cara melakukan uji sampel jika memang terbukti penyebabnya karena mengonsumsi air minum. Yang terakhir, kenaikan harga aset infrastruktur. Hal ini dapat terjadi biasanya karena nilai tukar mata uang asing sedang tinggi terhadap rupiah atau naiknya harga bahan bakar minyak. Mitigasinya dapat dilakukan dengan menaikkan harga instalasi kepada konsumen untuk mengimbangi kenaikan harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternal yang dapat meningkatkan inovasi. Jadi ada beberapa faktor eksternal nih yang benar-benar bisa mempercepat inovasi. Nah, salah satunya adalah infrastruktur inovasi umum berupa kecanggihan teknologi, di mana kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk era industri 4.0. Segala kecanggihan teknologi sudah bisa kita rasakan sekarang. Dengan adanya teknologi tersebut, menginisiasi kami untuk berinovasi lebih terhadap bisnis kami. Salah satunya adalah dengan menyiapkan beberapa sistem terbarukan yang berhubungan dengan operasional seperti sistem filterisasi dengan menggunakan teknologi UVC LED, teknologi reverse osmosis, Skylon filter, terus ada filter media, dan sediment cartridge filter. Selain itu, kami juga menyediakan fitur platform bernama RTD Apps. Nah, platform ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara real time. Jadi, si pelanggan bisa juga mendownload di App Store dan aplikasi lainnya untuk kemudahan dalam berkomunikasi dengan kami dan melalui tanya jawab tentang keluhan dalam layanan kami juga bisa dilakukan di RTD Apps ini. Jadi sekedar informasi, untuk platform ini belum ada di Indonesia karena kami melihat ada sedikit gap bahwa kurangnya platform atau sarana yang dapat menunjang konsumen, jadi seringkali menjadikan kendala tersendiri dalam hal untuk kemudahan komunikasi. Bahkan ada kalanya kita tidak memahami prosedural dari layanan atau produk yang kita beli sudah sampai mana. Dengan adanya platform resmi kami berharap bisa memenuhi permintaan
pasar dan mempermudah konsumen juga, sekaligus dapat eh, menjadikan komunikasi yang baik dengan konsumen. Nah, di layanan RTD Apps ini seperti yang sudah dijelaskan pada eh, presentasi sebelumnya, bahwa kami menyediakan RTD Apps ini dengan beberapa fitur yang diantaranya dilengkapi dengan fitur pembayaran, fitur proses pendaftaran, dari mulai awal sampai dengan akhir, sampai dengan nanti ada informasi di bagian fitur information yang nanti akan memperlihatkan proses kita sudah sampai mana ketika kita pertama kali mendaftarkan untuk pengadaan air filtrasi ini. Nah, jadi si customer benar-benar akan merasa lebih dekat dengan kami dengan adanya fitur tersebut. Karena selain ada fitur pembayaran dan lain sebagainya, kami juga ada fitur Ask Technicians, di mana jika misalnya pelanggan mengalami kendala berupa airnya tidak bagus dan lain sebagainya, kami bisa dengan mudah untuk memberikan servis kami melalui apps tersebut, karena apps tersebut benar-benar real time. Jadi si customer bisa dengan mudah tinggal pilih fitur Ask Technician dan 24 jam kami melayani. Nah, untuk selanjutnya ada aspek kualitas hubungan timbal balik di dalam infrastruktur inovasi, yaitu berupa kebijakan pemerintah. Jadi di samping aspek yang pertama tadi saya sebutkan, ini aspek kebijakan pemerintah juga turut mempercepat peningkatan inovasi kami. Jadi seperti yang kita ketahui, ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang mempermudah para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Yang sekarang ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dihapuskannya kewenangan pemerintah daerah atau Pemda untuk mengelola sumber daya air, sehingga menjadikan peluang baik bagi bisnis kami untuk berinovasi menggunakan sumber daya yang ada. Tentunya kami akan memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa merusak ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada lingkungan klaster untuk inovasi, yaitu kondisi di mana kami melihat adanya kondisi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh banyaknya sampah plastik yang sulit terurai, menjadikan perlu untuk suatu inovasi dalam mengatasi pengurangan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir tentunya adalah sosial, yaitu bisa kita lihat dari gaya hidup. Kaum urban atau masyarakat masa kini selalu ingin serba cepat dan mudah, sehingga menjadikan kami untuk berinovasi dalam menjembatani dalam hal permasalahan air siap minum yang higienis tanpa perlu memasak air atau pergi mengisi ulang air. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai usulan inovasi RTD, Ready to Drink, atau air siap konsumsi yang dialirkan langsung ke rumah. Dalam hal usulan inovasi ini, kami bersumpah bahwa kami tidak mencontek keseluruhan ide inovasi dari manapun dalam mengajukan usulan inovasi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.